Banyak orang dengan Down syndrome di seluruh dunia tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Banyak negara tidak memiliki sistem yang mendukung pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dan keluarga mereka. UNESA memperkenalkan unit layanan anak berkebutuhan khusus, sebuah langkah kecil untuk membangun sistem yang inklusif dan berpihak pada teman-teman disabilitas. Mari bergandengan tangan, berkolaborasi, mewujudkan harapan akan dunia yang inklusif dan setara. Selamat Hari Down Syndrome sedunia. Improve our support system. Anak itu bukan miniatur kita gitu kan. Perkembangan anak bukan harus sesuai dengan keinginan kita, tapi kita membersamai anak-anak kita sesuai dan kita memberikan perawatan dan penanganan atau sesuai dengan kebutuhan yang mereka anak-anak kita butuhkan. Jadi bukan hanya keinginan kita, tapi kita memang harus tahu bahwa itu memang dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Keci People, selamat datang kembali di podcast Break the Rules. Podcast Break the Rules merupakan podcast inspiratif yang berisi informasi menarik serta inklusif yang pastinya akan membuat kalian semakin semangat menjalani hari-hari. Keci People, untuk edisi spesial kali ini kita nggak produksinya di studio loh. Kita lagi ada di mana? Tara! Kita ada di sini nih, di unit layanan anak berkebutuhan khusus yang ada di UNESA. Keren banget kan? Kepikiran aja loh UNESA untuk punya tempat seperti ini, semi-semi daycare yang pokoknya kita bakal dapat banyak informasi menarik, edukatif, dan yang pastinya bisa membantu teman-teman yang barangkali mau memberikan informasi ini kepada saudara atau keluarganya yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kali ini seperti biasanya saya tidak sendiri. Kita akan ngobrol, berbincang-bincang, dan mencari informasi dari narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Dian. Halo. Ibu Dian. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara, digangguin, dan memberikan informasi kepada semua Kece People. Sebelumnya mungkin banyak yang penasaran ya, kenapa sih ada unit layanan ABK ini dan tujuannya apa? Maksudnya kenapa ada dibuat ULABK ini dan sasaran tujuan itu untuk melayani apa dan untuk siapa? Oke, mungkin saya bisa menjawab ya. Sebelumnya saya mungkin akan sedikit menceritakan gitu kan. Awal mulanya ini kok bisa jadi ULABK gitu kan ya. Sejarahnya dulu ini adalah PLA, yaitu Pusat Layanan Autis. Oke. Nah, kemudian pada awal itu kan kita hanya menangani untuk anak-anak autis, tetapi dengan berkembangnya seiring waktu berjalan, ternyata anak-anak di sekitar UNESA itu bukan hanya anak-anak ABK-nya yang autis saja yang butuh penanganan, tetapi juga anak-anak berkebutuhan khusus lainnya seperti ada yang Down syndrome, tunarungu, kemudian ADHD itu kan ya. Mereka memang membutuhkan suatu layanan gitu, sehingga kita merubah menjadi sebuah unit layanan anak berkebutuhan khusus. Nah, di mana unit ini sendiri itu sudah jelas ya, unit layanan anak berkebutuhan khusus. Jadi ini memang dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Di mana tujuannya unit ini adalah memberikan identifikasi dan juga asesmen bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini, yang mana ini semua pelaksananya adalah tim dari profesional. Kita melibatkan tim profesional sehingga kita nantinya harapan ke depan kita bisa memberikan atau membimbing orang tua dalam membersamai anak-anaknya, baik itu di keluarga, masyarakat, dan mungkin lingkungan sekitarnya. Nah, ini kan mungkin banyak juga yang perlu tahu bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus atau kondisi tertentu itu pasti memiliki gejala juga. Gimana caranya sih supaya orang tua itu bisa tahu bahwa anak ini tuh apakah dia ASD atau mungkin ADHD atau yang lain. Terus kenapa penting banget untuk melakukan identifikasi dini untuk kondisi siapa? Oke, ya. Kalau untuk untuk orang tua biasanya itu kan
mungkin dari ini ya, kita bisa mendeteksi dini mungkin dari dalam kandungan, ataukah ada virus atau infeksi yang selama kehamilan itu, ataukah nanti penyebabnya itu dari masa kelahiran itu. Nah, kalau masa pertumbuhan atau masa pasca setelah kelahiran ini biasanya itu orang tua itu akan aware ketika anaknya itu kok tidak sama dengan anak pada umumnya. Misalnya anak dengan usia 9 bulan kok nggak bisa apa-apa, belum bisa tungkur balik gitu, nggak bisa duduk gitu kan ya, kok usia 2 tahun nggak bisa jalan. Nah ini kan sebagai suatu aware kepada orang tua bahwa oh ini kan anaknya ada something gitu kan ya. Sehingga mana ini orang tua membutuhkan. Nah sekarang ini kan program dari pemerintah juga itu kan sudah luar biasa ya, adanya posyandu, kader-kader ibu-ibu posyandu itu pun sudah mulai dibekali dengan bagaimana sih deteksi dini pada anak-anak seperti itu, sehingga ketika pada masa di bawah 5 tahun di KIA itu atau di posyandu itu, ketika anak itu membutuhkan pertolongan, mungkin ada diberikan rujukan dari pihak dari posyandu itu gitu kan. Misalnya ini kan kalau posyandu itu kan diukur kan ya, ditimbang gitu kan, berat badannya apakah sudah seusianya, panjangnya gitu kan berapa. Kemudian yang lebih utama adalah lingkar kepala, apakah lingkar kepalanya itu memang sudah berkembang dengan baik gitu kan ya. Kalau memang tidak ada kendala ya memang harus ada rujukan. Nah rujukan ini bisa kepada dokter-dokter spesialis. Jadi detail ya Bu ya, sampai kepada lingkar kepala loh. Iya kan itu suatu perkembangan ya. Tetapi di sini di kami menerimanya di usia-usia sekolah kalau kami ini gitu kan, di bawah 18 tahun. Ya kenapa memang pentingnya deteksi dini bagi anak-anak ABK ya, supaya kita lebih cepat menolong mereka, keperluan mereka itu apa, menstimulasi mereka sehingga perkembangan mereka itu akan bisa mendekati seperti anak normal pada umumnya. Kemudian apa sih aspek yang utama yang diperlukan untuk tumbuh kembang ABK gitu, untuk memperhatikan jalannya tumbuh kembang si anak ABK itu? Sebenarnya banyak aspek yang harus kita perhatikan ya, bukan hanya satu aspek aja. Tapi mungkin yang pertama kali mungkin orang tua yang paham atau kita yang tahu itu adalah aspek dari motorik gitu kan. Apakah dari motoriknya itu sudah berjalan dengan baik, motorik baik motorik kasarnya, motorik halusnya. Apakah dia bisa memegang botol minuman, kan ini kan melibatkan motorik halus ya. Nah itu. Kemudian apakah dia ada aspek dari sensorisnya, atau ada gangguan sensoris gitu kan. Terus misalnya kalau ada anak kayak autis itu kan ada suara keras dikit itu kan suka tutup telinga gitu kan, mukul-mukul atau bagaimana. Nah itu kan ada gangguan sensorisnya. Nah aspek berikutnya yaitu bagaimana komunikasinya. Nah ini yang sering ini ya di usia 2-3 tahun itu komunikasi biasanya kesulitan, kok anak ini nggak keluar suara apa-apa, nggak keluar kata-kata seperti titik itu. Kekhawatiran orang tua itu biasanya di usia-usia segitu ya. Itu kemudian ya lanjutnya yaitu adalah aspek dari kognisi dan kemudian sosialisasinya seperti apa. Gitu. Kembali ke ULABK sendiri, ini program apa aja sih yang ada di sini yang bertujuan untuk ya tumbuh kembang si teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus ini? Ada apa saja programnya? Nah, di program kami ini adalah program layanan terpadu. Nah, di mana program layanan terpadu ini itu meliputi adanya yaitu pengembangan dari motorik kasarnya, motorik halusnya, kemudian dengan sensorisnya, kemudian ada kelas individual ini untuk melatih mereka lebih konsentrasi, kemudian ada ada layanan transisi, di mana ruang transisi ini juga melayani dan mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk apa? Untuk mereka bukan hanya mengarahkan mereka kepada pendidikan formal saja, tapi juga pendidikan non formal. Terus gimana nih Bu? Mungkin Kece People juga ada yang penasaran, ada yang di sini mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus. Gimana caranya untuk bisa mendaftar dan ikut bergabung di ULABK? Oke, kita biasanya ada kontak person ya di ULABK atau ada websitenya kita di ULABK UNESA, itu kan bisa dicek di sana. Kita punya juga IG-nya gitu kan. Di situ ada kontaknya, bisa menghubungi kami, kemudian akan bikin jadwal kepada kami yang awalnya. Dan kita tidak bisa langsung memberikan layanan, misalnya memberikan intervensi kepada mereka, tapi mereka atau anak-anak ini harus melalui fase dulu, yaitu ada identifikasi dan asesmennya. Nah, di asesmen dulu oleh tim ahli kami, di mana tim ahli kami ini kan ada psikolog, ada dokter, ada ortopedagog. Nah, di mana dari hasil asesmen inilah kemudian kita bisa
menjadwalkan mereka sesuai dengan program yang mereka butuhkan. Ya, dan layanan yang mereka butuhkan Betul. juga. Oke, terakhir nih Bu, boleh nggak sih disampaikan pesan atau motivasi untuk orang tua yang sedang memperjuangkan anak ABK-nya untuk tumbuh kembang yang baik? Oke. Kalau pesan saya itu ini ya, anak itu bukan miniatur kita gitu kan. Perkembangan anak bukan harus sesuai dengan keinginan kita, tapi kita membersamai anak-anak kita sesuai dan kita memberikan perawatan dan penanganan atau sesuai dengan kebutuhan yang mereka anak-anak kita butuhkan. Jadi bukan hanya keinginan kita, tapi kita memang harus tahu bahwa itu memang dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu kan. Mungkin di bawah catatan orang tua ya, untuk supaya nggak bersedih hati kalau punya anak ABK itu luar biasa gitu kan. Di balik keterbatasan mereka itu ada potensi yang luar biasa. Ya. Asal di maintenance, asal dilakukan intervensi yang tepat ya Bu. Iya. Di tempat yang tepat juga. Kemudian support sistemnya, dukungan dari orang tua sekitar, bukan hanya dari kita ya, tapi dari lingkungan juga, orang tuanya juga luar biasa. Iya. Jadi kesimpulannya Kece People, sekali lagi dan lagi-lagi selalu aku ingetin bahwa terlahir kita tuh nggak bisa milih ya. Kita nggak bisa milih untuk terlahir jadi seperti apa. Kita juga nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang gimana, apakah keluarga kita bisa nerima atau enggak gitu. Dan buat para parents yang sekarang lagi berjuang dengan anaknya yang tumbuh kembangnya lambat, atau kenapa anakku asik sendiri ya, kenapa anakku nggak mau bersosialisasi dengan orang lain atau hal-hal semacam itu, yang pertama harus dicari tahu adalah kondisi anaknya. Jangan lupa untuk dicek dan dikonsultasikan. Kemudian setelah itu dukung anaknya kalau misalnya memang sudah dapat pelayanan di tempat yang tepat. Oke, terima kasih Ibu sudah mau diwawancara dan memberikan sedikit informasinya. Semoga ini berguna ya buat Kece People dan orang-orang di luar sana yang mungkin baru tahu bahwa ternyata kondisi disabilitas ini bisa dideteksi sejak dini ya gitu. Dan pesanku, jangan lupa Kece People untuk terus ikutin segala sesuatunya dengan cara follow semua sosial medianya Kece Media. Aku Zala Maharani pamit. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap bahagia dan mencintai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!